Perkenalkan, nama saya Tri Sofania Linsi dengan NIM 23060032 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baik, di sini saya akan membuat tugas akhir pada mata kuliah Analisis Data Sosial Ekonomi. Di sini saya akan menganalisis deskriptif dengan menggunakan stata. Sebagai sebuah perangkat lunak statistika, Tata tentunya memiliki kemampuan untuk melakukan analisis deskriptif untuk membantu penggunanya dalam mendapatkan pemahaman data secara lebih baik. Statistika deskriptif hanya akan melakukan upaya untuk menguraikan, mempelajari, dan memberikan keterangan mengenai data yang digunakan. Nah, secara umum terdapat dua kelompok besar analisis deskriptif, yaitu yang pertama, ukuran pemusatan. Untuk mengetahui bagaimana distribusi suatu data tersebut berpusat. Contohnya, mean, rata-rata, median nilai tengah, modus yaitu nilai terbanyak. Yang kedua yaitu ukuran penyebaran, yaitu untuk mengetahui bagaimana penyimpangan atau menyebarnya suatu data dibandingkan ke titik pusatnya. Contohnya pada varians dan standar deviasi. Baik, lanjut saya akan membuat tugasnya. Yang pertama saya akan mengimport data di file saya ke dalam Stata. Nah, saya klik ini. Lanjut saya akan eh, mengimport data Hpres 1 ini. Saya menggunakan data Hpres 1. Nah, data tersebut sudah ada di dalam Stata dengan banyak banyak data di sini. Nah, lanjut eh, untuk membuat tugasnya, saya menggunakan Dufile. Untuk Dufile, klik ini. Nah, keluarlah Dufile-nya. Pertama, saya membuat identitas saya terlebih dahulu, nama, dengan NIM saya 23060032, dan saya membuat eh, penjelasan di sini, yaitu tugas akhir, analisis data sosial ekonomi. Lanjut, langkah pertama saya membuat di sini clear. Lanjut, set more of. Lanjut, saya di sini membuat capture log clause. Nah, lanjut, saya akan memasukkan dataset ke Stata. Nah, Stata tadi saya sudah memasukkan datanya, lalu saya akan mengcopy data ini ke dalam do file. Nah, saya akan menyalinkannya. Lanjut, eh, yang pertama, saya akan menampilkan statistik deskriptif, deskriptif, deskriptif umum secara eh, saya akan menampilkan statistik deskriptif umum seluruh variabel. Nah, semua variabel yang akan saya tampilkan. Untuk komennya yaitu summaries. Nah, dengan ini saya akan ingin merankan atau menjalankan ke dalam Stata. Nah, klik di sini sebelah kanan, kita buka Stata, maka keluarlah outputnya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini eh, statistik deskriptif umum seluruh variabel. Dan terdapat variabel observasinya 88 semuanya, dan ada mean, standar deviasi, minimum, dan maksimum.
Lanjut, langkah kedua, saya akan menampilkan statistik 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 menampilkan statistik deskriptif mendalam untuk variabel harga rumah. Untuk variabel harga rumah, nah di sini yaitu variabelnya price. Untuk komennya, saya akan menuliskan summaries price, koma, detail. Nah, kita runkan untuk melihat hasilnya ke stata. Nah, hasilnya sebagai berikut. Di mana harga rumah tersebut yaitu $1.000 dan terdapat persennya dan small dan red-nya. Nah, 50% terdapat 265,5. Nah, observasinya dan sum of it-nya terdapat 88. Dan ada mean, standar deviasi, variance, skewness, dan kurtosisnya. Lanjut, saya akan mengerjakan Eurofile. Yang pertama, selanjutnya itu saya akan menampilkan 10 observasi 10 observasi pertama untuk variabel price dan bedrooms. Nah, untuk komennya saya menuliskan list price bedrooms in 1 sampai 10. Nah, saya run kan dan terlihatlah outputnya sebagai berikut. Terdapat price dan bedrooms. Nah, di sini yang paling banyak ada 5 dengan harganya yaitu 466,275. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan distribusi frekuensi jumlah kamar, jumlah kamar tidur dengan nama variabelnya itu bedrooms, PDRNS. Nah, untuk komennya yaitu tabulet PDRNS. Nah, saya lihat, maka keluarlah outputnya sebagai berikut. Di sini terdapat number of bedrooms-nya dan frekuensi, persen, dan kumulatifnya. Dan terdapat total frekuensinya 88 dan persennya yaitu 100%. Baik, lanjut. Saya akan membuat visualisasi distribusi harga rumah menggunakan histogram. Nah, tabel terdapat terlihat. Nah, komennya itu histogram price, koma frekuensi atau ditulis normal. Nah, kita lihat. Nah, di sini keluarlah histogramnya. Di sebelah kiri ini yaitu frekuensi dan yang di bawah ini yaitu harga rumah, yaitu sebesar $1.000.
Nah, kita lihat grafik ini dari bawah ke atas terus menurun. Dapat kita simpulkan bahwa harga rumah semakin semakin tinggi harga rumah, maka semakin sedikit frekuensinya. Nah, lanjut di file ini saya akan eh, melakukan visualisasi hubungan antara harga rumah dan luas tanah menggunakan scatter scatter plot dan garis regresi. Untuk komennya yaitu Toway scatter price lot size. Nah, di sini garis miring garis 2. Terus di sini fit liquid fit terus price terus lot size. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, terlihatlah uh, scatter price-nya, scatter plot-nya, dan garis regresinya, hubungan antara harga rumah dengan luas tanah. Di sini yang biru bulat ini yaitu harga rumah dengan $1.000, terus garis merah ini yaitu feed values-nya. Baik, lanjut. Saya akan membuat di file ini yaitu menampilkan deskripsi deskripsi struktur struktur data dan karakteristik variabel dengan komen yaitu dex kita singkatkan script itu price, lanjut lot size, lanjut SQRFT, terus PDRMS. Nah, kita lihat. Nah, di sini terdapat outputnya. Di sini ada variabel name, terdapat 4 variabel, storage type, display format, value labelnya pada kosong semua di sini, terus variabel labelnya. Nah, di sini ada display formatnya 9% semuanya, terus yang storage type-nya ada float 2, int 1, dan byte-nya 1. Lanjut, saya akan mengerjakan di file ini, yaitu menampilkan statistik deskripsi deskriptif. Nah, menampilkan statistik deskriptif untuk variabel yang digunakan dalam model. Digunakan dalam model. Untuk komennya itu menuliskan sum, price, lot, size, luas tanah, terus XSQRTP, FT, terus PDRMS. Nah, kita lihat.
Kita jalankan ini. Nah, keluarlah outputnya di sini. Terdapat variabel, terus observasi, mean, standar deviasi, minimum, dan maksimumnya. Dan di mana observasinya ini terdapat 88 semuanya. Baik, lanjut. Selanjutnya, saya akan membuat, oh, baik di sini saya akan menampilkan estimasi model regresi linear berganda. Nah, dengan komennya itu reg, kita singkatkan reg, price, lot size, terus SQR, R, SQR, PT, terus TDRMS. Nah, kita runkan. Kita lihat hasilnya. Nah, terdapatlah hasil dari estimasi model regresi linear berganda. Di sini terdapat model residualnya dengan total ini totalnya, terus sini ada koefisien, standar deviasi. Nah, baik, saya akan melanjutkan kembali. Di mana saya selanjutnya akan menguji korelasi antar variabel independen dan dependen dependen dengan komennya itu core, price, lot, size, SQ, RFT, lanjut PDRMS. Nah, kita runkan. Nah, terlihatlah hasilnya sebagai berikut. Nah, di mana sini terdapat price, lot save, descriptive, drums. Nah, di sini price 1000, lot save 0,3471, lot 1000. Nah, di sini ada semuanya. Kalau seperti ini ada price, lot save. Nah, di mana bedrooms ini semuanya ada variabel. Nah, baik, saya akan melanjutkan perintah selanjutnya, yaitu menguji adanya multikolinearitas dalam model regresi menggunakan menggunakan variance variance inflation atau disingkatkan yaitu FIF. Nah, untuk komennya yaitu menggunakan FIF. Baik, kita runkan. Nah, di sini terdapatlah outputnya, yaitu dengan adanya multikolinearitas dalam model regresi dengan menggunakan variance inflation atau yang disingkatkan FIF. Nah, variabel descriptive-nya FIF-nya sebesar 1,42, terus 1 per FIF-nya sebesar 0,704893, dan bedrooms FIF-nya 1,40, terus 1 per FIF-nya 0,715992, terus variabel size
FIF-nya sebesar 1,04, terus 1 per FIF-nya sebesar 0,964124. Nah, mean FIF-nya yaitu sebesar 1,28. Baik, lanjut. Saya akan menguji. Nah, menguji, uji heteros, uji heteros kedas, heteros, kedastisitas menggunakan uji pres menggunakan uji perspagan. Nah, dengan komennya itu head test. Kita rankan untuk lihat stata. Nah, disinilah heteroscedasticity dengan menggunakan uji perspagan. Nah, terdapat H0 constant variance, terus C21-nya sebesar 20,55 dan probabilitasnya itu lebih besar dari C2 yaitu 0,0000. Nah, lanjut saya akan eh, menguji heter heteroskedasitas kembali, tapi heteroskedasisitas. Tapi saya di sini akan menggunakan uji White. Nah, uji White saya gunakan. Yaitu saya menggunakan komen im text, white. Nah, terlihat, coba kita lihat hasilnya di stata. Nah, hasil statanya yaitu sebagai berikut. Terdapat sort. Nah, totalnya C2 ini 44,78, DF-nya ini 13, dan P-nya ini sebesar 0,000. Nah, di sini terdapat tadi perbedaan uji heteroskedasitas. Pertama itu menggunakan uji Perspagan, dan yang kedua itu menggunakan uji Watt. Nah, baik, lanjut. Selanjutnya, saya akan membentuk variabel, baru berupa logaritma. Nah, logaritma dari variabel price. Nah, saya akan menggunakan dari variabel price tersebut. Komennya itu gen 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 price sama dengan log terus price. Nah, coba saya akan menjalankannya. Saya lihat hasilnya. Oh, maaf, di sini saya ada kesalahan. Sebentar. Membentuk variabel baru berupa logaritma. Membentuk variabel baru berupa logaritma dari variabel price. Nah, gen price sama dengan log hmm, Nah, dari hasil ini yaitu di mana kita tuh akan berbentuk variabel baru dengan nama Lprice. Nah, untuk melihatnya terdapat di sini. Terdapat
variabel baru dengan nama lprice yang merupakan bentuk logaritma dari variabel price. Baik, lanjut. Selanjutnya saya akan membentuk variabel baru berupa logaritma berupa logat logaritma dari variabel lot size dengan komennya itu gen L lot size sama dengan log buka kurung lot size. Nah, saya ingin melihat hasilnya. Nah, untuk melihat hasilnya di sini, nah terdapat di sini, eh di sini yaitu terbentuk variabel baru dengan nama L lot size. Nah, yang merupakan bentuk logaritma dari variabel lot size. Lanjut. Selanjutnya saya akan membentuk variabel baru berupa logaritma dari variabel. Nah, di sini variabelnya yaitu variabel SQRFT. Nah, untuk komennya itu gen L S Q R F T sama dengan log terus SQRFT. Nah, saya mau lihat hasilnya. Nah, untuk melihat hasilnya juga sebagai ini saya lihat. Nah, di sini terlihat membentuk variabel baru dengan nama LSQRFT yang merupakan bentuk logaritma dari variabel SQRFT. Nah, baik. Selanjutnya di Dufile ini saya akan menampilkan estimasi model regresi dengan menggunakan variabel yang ditransformasi ke dalam bentuk logaritma, Nah, untuk komennya yaitu rect itu uh, rect terus L price lanjut L lot size lanjut LS QRFT. Nah, lanjut patrons. Nah, saya mau lihat hasilnya. Oh, maaf, di sini saya ada kesalahan. Menampilkan estimasi modal regresi dengan menggunakan variabel yang telah ditransformasi ke dalam bentuk logaritma. Reg L
price, L lot size, L S Q R F T, P D R M S. Nah, inilah yang saya ingin tampilkan mengenai estimasi model regresi dengan menggunakan variabel yang telah ditransformasi ke dalam bentuk logaritma. Lanjut, selanjutnya yaitu di mana selanjutnya yaitu saya ingin eh, menguji uji heteroskodisitas, uji heteroskedastisitas pada model regresi dengan menggunakan uji Browse CH, terus strip Pagan, dan uji White. Nah, ini saya gabungkan keduanya. Lanjut dengan komen heteres. Sorry maaf, hetes. Nah, lanjut im im tes terus koma white. Nah, saya ingin melihat hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Hasil gabungan dari kedua uji tersebut. Baik, lanjut. Saya akan membuat. Saya akan membuat variabel indeks waktu atau T untuk uji autokorelasi. Nah, di mana komennya itu gen T sama dengan spasi N. Nah, saya ingin melihat hasilnya di Stata, saya klik ini. Nah, nah baik. Selanjutnya, di Dufile saya akan membuat akan menetapkan variabel waktu atau time series setting. Nah, di mana komennya yaitu T S S T terus T. Nah, hasilnya yaitu inilah hasilnya. Baik, selanjutnya saya akan eh, menguji. Nah, uji autokorelasi. Uji autokorelasi menggunakan statistik
statistik Darwin. Nah, statistik Darwin, Watson. Nah, di mana komennya itu DWS Stat. Nah, saya melihat hasilnya di Stata. Nah, ini hasilnya. Di mana Darwin Watson D statistik itu ada 4,88, hasilnya itu 2,088996. Baik, yang terakhir. Nah, yang terakhir itu saya akan menguji autokorelasi menggunakan Gauss terus Pak terus di sini yaitu Godfrey, di mana komennya yaitu PGOD Fry. Nah, saya akan menjalankannya ke Dastata. Nah, ini outputnya. Uji autokrasi dengan menggunakan Browse Godfrey. Di mana Lex atau price-nya itu 1, C2-nya itu 0,213, DF-nya 1, dan probabilitasnya itu lebih besar dari C2 yaitu sebesar 0,6445. Di mana H0 itu no serial correlation. Nah, dari hasil dari autokorelasi ini, maka terakhir pula saya membuat analisis deskriptif. Nah, di sini bisa kita lihat hasil-hasil yang telah kita buat tadi. Nah, baik. Sebelumnya menutup aplikasi ini, saya akan menyimpan ke dalam file saya. Save, saya akan menyimpan di sini, yaitu membuat dengan nama filenya itu tugas akhir analisis data sosial ekonomi. Dengan nama saya Trisopania Linsi. Ingin saya 23060032. Nah, yang disimpan hanya Duvel saja. Datanya nggak nggak masalah kita simpan. Yang penting Duvelnya itu telah disimpan di file kita gitu. Di file saya sendiri. Baik, dari hasil penjelasan saya mengenai tugas akhir analisis data sosial ekonomi. Baik, apabila ada kesalahan atau kesalahan kata, saya memohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih.